Saya terenyuh dengan inspektorat 8 tahun ini. Ini korbannya juga inspektorat juga. Karena kalau memang ini gagal lagi, kita rencanakan lagi, negara yang rugi. Kan begitu, berarti ya. Kan kita ngitung lagi, keluar duit lagi. Jadi tidak main-main. Jadi gini Pak Haji, saya minta tolong. Kalau sampai kehadiran pada siang hari ini bisa memutuskan lanjut, kalau tidak bisa, tidak usah sudah. Kayaknya memang sudah itu 9,9% bisa putus kontrak itu. Makanya ini. Oh ya, yang dipastikan putus kontrak karena one prestasi ya, itu yang di. RDP Komisi 3 DPRD Kota Probolinggo proyek pendidikan dan pemerintahan terancam mangkrak. DPRD, semprot, kontraktor, PUPR putuskan kontrak dan siapkan blacklist. Media Proling News mengabarkan, rapat dengar pendapat RDP Komisi 3 DPRD Kota Probolinggo pada hari Senin, tanggal 3 November tahun 2025, menjadi ajang evaluasi keras terhadap kinerja proyek infrastruktur di bawah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, DPUPR. Sejumlah proyek strategis dilaporkan mengalami keterlambatan signifikan, mayoritas disebabkan masalah finansial di pihak kontraktor. Ketua Komisi 3, Mulas Kurniawan, menegaskan bahwa Dewan menuntut komitmen serius dan meminta DPUPR tidak ragu mengambil tindakan tegas. Ya, sesuai dengan kemarin, sesuai dengan rapat tanggal 29 Oktober pada hari Rabu kemarin, ini sebagai tindak lanjut dari rapat RDP yang sebelumnya kami laksanakan dengan teman-teman kepala dinas, kan begitu. Lah, sebagai bentuk apresiasi juga, sebagai kesimpulan kemarin, makanya sekarang kita menghadirkan dari pelaksana dan juga pengawas. Ini kita ingin tahu secara pasti dan real pekerjaan yang ada di Kota Probolinggo progresnya seperti apa. Ternyata fluktuatif kan, sesuai disampaikan. Rata-rata ada yang min, ada yang plus. Makanya yang min itu kita tanyakan apa sih yang menyebabkan ini progresnya tidak bisa plus, tidak sesuai dengan target yang sudah direncanakan. Yang plus ini pun juga kita tanyakan komitmennya juga, karena kedepannya masih P1-nya kan masih juga belum gitu. Rata-rata semuanya kan di bulan Desember, ada yang November. Makanya kami cuma ingin menekankan bahwa kalau yang hadir itu disesuaikan dengan tupoksinya, karena juga berkaitan dengan komitmen-komitmen yang akan menjadi dasar kami di dalam pelaksanaan kegiatan ini. Jadi mereka yang harus hadir itu memang yang orang-orang yang berkompeten dan juga orang yang mempunyai policy di dalam pelaksanaan kegiatan ini. Jangan sampai mereka nunggu Pak, ini nanti kami minta pertimbangan kan begitu. Nah, ternyata beliaunya adalah memang betul-betul delegasi dari direkturnya, dan beliaunya posisinya di bendahara. Ya kayaknya memang sudah itu 9,9% bisa putus kontrak itu. Makanya ini menjadi pelajaran bagi kita semua, termasuk anggota Dewan. Nanti kita juga akan bergandengan tangan baik dengan pemerintah, terutama dengan pihak BPJ, PU, dan juga inspektorat, bagaimana ke depannya ini kita mengatur kaitan dengan masalah proses lelang dan pemenang tender ini, supaya mereka terikat dengan betul-betul komitmen di dalam pelaksanaan dan kegiatannya yang sudah digunakan. Oke, terima kasih. Terdapat 3 proyek utama yang menjadi sorotan Komisi 3, karena progresnya jauh di bawah target yang ditentukan, di antaranya Gedung Inspektorat dengan anggaran 4,9 miliar rupiah, pelaksana CV 7 April. Aula dan ruang kelas Ponpes Mambaul Ulum Sumber Taman, dengan anggaran 622 juta rupiah, pelaksana CV Labit Al-Mahira Jember. Dan Rumah Dinas Wakil Wali Kota Probolinggo, dengan anggaran 915 juta rupiah. Proyek pembangunan Ponpes Mambaul Ulum Sumber Taman, proyek senilai 622 juta rupiah ini, mendapat perhatian khusus karena sempat terhenti total. Kepala DPUPR, Setio Rini Sayekti, di hadapan Dewan mengungkapkan bahwa progresnya hanya mencapai 23,3% dari target 66%. Dewan menyayangkan terhentinya pekerjaan ini yang berdampak pada proses belajar mengajar. Kita memberikan
kekuatan ya, bahwa apapun itu pelaksanaan proyek di Kota Probolinggo harus sesuai dengan target-target, kemudian sesuai dengan prosedur dan sebagainya. Jadi untuk pekerjaan-pekerjaan yang minusnya tadi itu cukup dalam ya, dalam artian sudah sampai masuk SCM 1 maupun SCM 2, tadi kan diminta. Jadi komitmen bagaimana untuk menyelesaikan tepat waktu, baik itu dari sisi pendanaan, kemudian dari sisi metode, kemudian juga dari sisi manpower-nya sendiri ya. Jadi apa yang sudah dituangkan di kontrak ya itu harus dikerjakan. Oh ya, yang dipastikan putus kontrak karena one prestasi ya, itu yang di pondok pesantren itu ya, di Mambaul Ulum. Karena itu sampai saat ini memang tidak ada progres pekerjaan, andai pun itu dipercepat dengan metode apapun juga tidak nututi. Kalau dipercepat pun sampai dengan tanggal P1-nya mungkin yang terkejar hanya sekitar 50%, dan itu tetap kami putus kontrak. Rata-rata kendalanya apa sih, Bu? Rata-rata kendala itu adalah dari cash flow, dari keuangan perusahaan itu yang kurang baik. Ini akhirnya akan mempengaruhi ketersediaan material, juga mempengaruhi dari jumlah pekerja yang ada. Tapi mereka komitmen, Bu, ya, untuk menyelesaikan sampai akhir. Ya, ini tadi beliau-beliaunya kan menyampaikan komitmen juga di depan anggota Komisi 3. Ya, saya pikir kan nggak boleh itu omongannya hanya sekedar lisan, tapi harus dibuktikan di lapangan. Sehingga pengawasan ini nanti kami juga pasca acara ini juga kami selama ini sudah pengawasan harian ya istilahnya, karena sudah masuk waktu-waktu kritis ya masa pekerjaan ya. Berarti sanksinya apa yang putus kontrak? Hanya blacklist di wilayah Kota Probolinggo atau gimana? Blacklistnya itu nasional ya. Jadi blacklist itu nanti kami ajukan, kemudian direview oleh inspektorat sesuai dengan syarat-syarat yang ada di pengadaan barang dan jasa. Maka nanti blacklistnya adalah nasional. Jadi kami upload di LPSK. Proyek lanjutan Gedung Inspektorat, anggota Komisi 3, Robit Rianto, melontarkan teguran pedas kepada kontraktor proyek Gedung Inspektorat. Robit menyoroti masalah likuiditas kontraktor yang menghambat pekerjaan. DPUPR dan Komisi 3 menegaskan, tidak akan menoleransi kelalaian yang disebabkan oleh masalah internal kontraktor, terutama terkait arus kas. DPUPR melaporkan telah mengambil langkah tegas dengan memutus kontrak satu proyek, selain yang disebutkan di atas, karena capaian yang sangat minim. Komisi 3 mendesak Pemkot Probolinggo untuk segera memproses sanksi daftar hitam, blacklist, secara nasional bagi kontraktor yang terbukti one prestasi, setelah melalui verifikasi ketat oleh inspektorat. Sanksi ini bertujuan agar kontraktor bermasalah tidak bisa lagi mengikuti tender proyek pemerintah di seluruh Indonesia. Di tengah sorotan terhadap proyek yang bermasalah, DPUPR juga melaporkan adanya proyek yang berjalan sesuai target, bahkan mencatat progres positif, seperti revitalisasi alun-alun Kota Probolinggo, pembangunan ruang kelas pondok pesantren di Curah Grinting, Kecamatan Kanigaran. RDP ini menyimpulkan bahwa pengawasan ketat akan terus dilakukan dan seluruh pemenang tender proyek dengan progres minus akan dipanggil untuk memberikan penjelasan konkret dan komitmen penyelesaian. Dari Kota Probolinggo, Jawa Timur, koresponden Prolinews mengabarkan.